Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu bayangkan kawan-kawan, sudah 10 tahun mereka berjuang, ngumpulin KTP ya, ngumpulin semua izin-izin ya kan. Dan semua izin-izin sudah dilengkapi. Tinggal terakhir, bahkan FKUB juga sudah, tinggal terakhir disodorkan ke Kemenak. Malah Kemenaknya yang menolak untuk memberikan surat izin. Ya. Dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Sesuai aturan, kalau FKUB udah kasih rekomendasi, Kemenak harus langsung ngeluarin surat rekomendasi dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi sudah lebih dari 6 bulan surat itu nggak kunjung diterbitkan kantor Kemenak. Ketua Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, Hendra Kusuma, kecewa berat sama Kemenak. Kemenak lebih takut sama kelompok kecil yang intoleran daripada pasang badan menegakkan aturan. Mereka lebih takut sama segelintir orang yang nolak gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kata Hendra. Dia juga bilang apa yang dialami Gereja Toraja adalah drama lempar tanggung jawab, pola yang sama yang dipakai di banyak daerah. Kami sudah mendatangi semuanya, mulai dari camat, lurah, kesbangpol, FKUB, bahkan di Kemenak ini juga mereka masih lempar ke pihak camat lanjutnya. Gak ada satupun pihak yang mau benar-benar bersikap berani dan tegas selesaiin masalah ini. Setelah jadi sorotan, Kemenak Samarinda akhirnya buka suara. Kasubag Kemenak Samarinda, Rahmi, bilang mereka nggak nolak, tapi lagi hati-hati aja. Katanya penerbitan rekomendasi bisa bikin situasi nggak kondusif. Waduh. Bukan berarti kami tidak mau keluarkan surat rekomendasi, kami hanya tidak ingin sampai ada permasalahan. Apalagi di bulan Ramadan nanti bisa memicu hal-hal tidak diinginkan, bebernya. Maksud saya seperti biasa aja lah gitu, pelaksanaan ibadah kan tetap jalan. Kami ini di tengah-tengah, takut nanti tidak kondusif katanya. Apa yang dialami Gereja Toraja di Samarinda adalah realitas pahit yang dialami banyak kelompok minoritas agama di Indonesia. Hak kelompok minoritas buat beribadah yang dijamin dalam konstitusi kita selalu dilanggar. Bahkan setelah mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Yang bikin nyesek, pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas bukan cuma warga intoleran yang segelintir, tapi juga negara, dalam hal ini Kemenak. Kemenak memilih tunduk sama tekanan warga intoleran dibanding membela hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar harus segera menindak kantor Kemenak Samarinda. Kantor Kemenak Samarinda diberi mandat untuk melayani kegiatan beribadah semua warga. Nggak peduli mayoritas maupun minoritas. Alasan mereka menjaga kondusivitas sama sekali nggak bisa diterima akal sehat, Prof. Nasar. Alasan itu justru menunjukkan negara nggak punya wibawa di mata warga intoleran. Alasan itu juga menunjukkan pejabat kantor Kemenak setempat menyetujui apa yang dilakukan warga intoleran itu secara nggak langsung. Kalau kezoliman kantor Kemenak Samarinda nggak ditindak keras, jangan berharap kasus seperti ini nggak akan terulang lagi. Apalagi kasus seperti ini bukan yang pertama. Benar narasi Indonesia gelap itu dilihat dari banyaknya kasus pelarangan kegiatan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang berlarut-larut dan terus berulang. Yuk lawan terus intoleransi siapapun pelakunya. Ya, itu kawan-kawan realita yang memang sedang dialami oleh warga negara Kantor Indonesia Kementerian ya. Kita ini benar-benar ya menjadi korban dari kelompok ini, jelas ya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok Islam. Ya apalagi itu loh. Ini kelompok-kelompok agama damai kawan. Ya. Jadi ya cuman memang ya berita di mana nih ya, di Gerakan Peace ini saya lihat ya agak sedikit ini ya nggak mau menyinggung ke sana ya. Siapa lagi coba yang suka melakukan intoleran di bangsa ini kalau bukan di kelompok-kelompok Islam itu? Siapa lagi coba?
Inilah ngerinya bangsa ini gitu loh. Dan pemerintahnya takut, pengecut ya. Kementerian Agamanya, aduh, nggak ada taring ya. Saya nggak tahu juga ya sejauh mana PGI apa namanya memproses ya persoalan ini. Apakah PGI juga sama-sama nggak ada taringnya? Ya udahlah. Jadi nggak ada lagi lah harapan kita sebagai orang Kristen ini selain kepada Tuhan. Ya, tinggal kita berdoalah semoga Tuhan yang akan menghardik ya atau menghakimi manusia-manusia bajingan ini ya. Ya, kita harus doa seperti itu supaya Tuhan yang akan menghakimi mereka supaya mereka bertobat gitu loh. Kalau nggak seperti itu kawan-kawan, ya kita doakan dengan kasih ini ya supaya Tuhan yang jadi hakim bagi mereka. Ya, mengingatkan mereka ya tapi lagi-lagi kawan-kawan ya biarkanlah itu Tuhan yang akan bekerja ya dalam hidup mereka. Itulah resiko kita menjadi orang Kristen di Indonesia yang merdeka ini. Kita masih dijajah oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang so hebat. Bahkan kita dijajah sama Kementerian Agama. Kementerian Agama ya yang seharusnya bayangkan semua izin sudah ada loh. Izin semua sudah lengkap. Apalagi yang mereka minta ya. Dari lurah, RT, RW ya, apalagi itu ya. Dari FKUB ya, syarat-syarat semua sudah lengkap. Tinggal satu syarat lagi. Dan syarat itu adalah dari Kementerian Agama. Enggak di ya. Jadi narasi betul ya, narasi Indonesia gelap, narasi 2030 Indonesia bubar ya sepertinya akan jadi kenyataan kalau pemerintah tidak bertindak dengan tegas. Ini kan kelompok-kelompok teroris ini kawan-kawan. Iya, kelompok-kelompok teroris yang sedang dijaga perasaannya ya. Iyalah jangan heranlah. Memang Indonesia juga masih mendukung teroris kok. Hamas kan teroris didukung sama Indonesia kok. Indonesia kan masih mendukung teroris. Fakta loh itu kawan-kawan. Ya, buktinya Indonesia mati-matian membela Hamas dengan dalil membela Palestina, kampret. Ini kawan-kawan kita ngeri loh bangsa kita ini. Ya, ngeri sekali bangsa kita ini. Ya, apapun yang terjadi kita doakan saja. Ya, kita doakan semoga Tuhan yang akan menjadi hakim bagi mereka. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak, ya siapa lagi yang bisa melawan? Tapi ya syukurnya kawan-kawan. Orang Kristen ya tidak diajarkan untuk balas dendam ya. Saya nggak tahu kalau Alkitab Kristen mengajarkan balas dendam, ya kan? Atau Yesus mengajarkan kalian balas dendam, waduh. Saya tidak bisa bayangkan seandainya orang-orang di Papua, orang-orang di NTT juga melakukan hal yang sama, ya kan? Melarang orang-orang Islam beribadah di sana, melarang orang-orang Islam untuk bangun masjid di sana. Gimana perasaan kalian? Tapi syukurnya kekristenan diajarkan tentang kasih ya. Inilah ajaran dari Tuhan. Sedangkan ajaran yang melarang orang untuk beribadah, ajaran yang menolak pembangunan rumah ibadah itu ajaran setan. Kalian tuh pengikut setan sebenarnya. Gitu kawan-kawan. Ini serius nih ya. Nah, jadi ya itulah realita yang memang pahit ya. Tapi harus kita nikmatin saja. Kita percaya ya ada pekerjaan Tuhan yang mulia ya. Dan ya semakin mereka berbuat seperti itu ya orang-orang waras dan cerdas akan meninggalkan keyakinan yang seperti itu. Salam saudara-saudara, itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Menteri Agama sendiri menolak izin pembangunan rumah Tuhan. Itu disebabkan alasan beliau katanya untuk menjaga hati umat muslim khususnya di menjelang yaitu Idul Fitri ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ungkap seorang Menteri Agama. Tetapi kalau boleh saya berkomentar, bagaimana ketika orang Kristen ya memerlukan izin untuk pembangunan rumah Tuhan atau gereja, padahal kita sudah melihat bagaimana perjuangan mereka agar izin gereja itu segera dikeluarkan. Tetapi justru Menteri Agama takut dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang melarang ini hanyalah segelintir orang. Mereka itu adalah bisa dikatakan kaum intoleran. Karena ketika satu kelompok melarang ya orang-orang Kristen khususnya beribadah, maka mereka itu saya katakan kaum intoleran. Dan pemerintah tidak boleh takut dan pemerintah tidak boleh berdiam terhadap hal itu. Dan itu harus dilawan. Dan itu harus dibasmi khususnya dan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu
Di negara ini Bapak Prabowo sudah mengatakan bahwa semua agama yang diakui di negara ini memiliki hak yang sama untuk beribadah. Jadi tidak ada yang boleh mempersulit dan tidak ada yang boleh melarang. Ya, hal-hal apalagi ini hal-hal tentang keagamaan dan tentang ketuhanan. Ya. Dan orang-orang ini memang harus dilawan. Pemerintah harus tegas agar mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dan kalau kita mendeklarasikan bagaimana sila kelima yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini Menteri Agama harus menunjukkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya termasuk orang Kristen, mereka adalah rakyat Indonesia, dan keadilan itu harus diberikan kepada mereka dan tidak boleh memihak agama atau kelompok yang mempersulit dan melarang khususnya izin ataupun pembangunan rumah Tuhan. Sekali lagi pemerintah harus tegas, jangan sampai kelompok-kelompok intoleran ini berkuasa dan membuat pemerintah tunduk. Karena ketika hal itu terjadi, maka negara ini akan mereka kuasa. Nah, seharusnya kita semua, ya termasuk pemerintah, dan bahkan semua agama yang ada di negara ini, harus bersihati, harus bekerja sama ya untuk melawan kaum-kaum intoleran yang mengatasnamakan agama. Ya, karena saya yakin semua agama mengajarkan yang baik, khususnya ya dari seberang saudara kita Muslim. Nah, tidak semua seperti itu. Itu hanyalah segelintir ataupun kelompok-kelompok tertentu yang memang radikal dan mereka anti dengan kekristenan dan juga anti dengan yang namanya Pancasila. Kiranya video ini sampai kepada Bapak Prabowo Subianto agar boleh memberikan nasihat kepada Menteri Agama ini agar di kemudian hari tidak mengulangi hal yang sama dan agar orang-orang lain tidak mengulangi hal yang sama juga. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi dan memberikan kepada kita pelajaran penting sekaligus saudara mendapatkan informasi penting. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.